I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatul Fuadiah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 22344110028. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode pembelajaran dalam dunia pendidikan, yaitu metode Think, Pair, Share atau biasa disebut dengan metode TPS. Metode TPS ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama think, kemudian yang kedua pair, dan yang ketiga adalah share. Nah, lalu apa sih metode TPS atau Think, Pair, Share ini? Think, Pair, Share atau TPS atau juga disebut berpikir berpasangan dan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola pikir siswa, di mana di strategi TPS ini berkembang dari penelitian kooperatif dan waktu. Metode TPS ini pertama kali dikenalkan oleh Leang dan koleganya di Universitas Maryland, yang menyatakan bahwa Think, Pair, Share ini merupakan cara yang paling efektif untuk membuat variasi suasana pola belajar diskusi dalam kelas. Metode TPS ini berarti bahwa guru memberikan waktu dan ruang kepada siswa untuk dapat mencari jawaban dan juga alternatif dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Dalam hal ini siswa boleh dan juga bebas untuk saling membagi satu sama lain, saling membantu satu sama lain untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru yang menurut kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Metode TPS ini berarti bahwa guru memberikan waktu dan ruang kepada siswa untuk dapat mencari jawaban dan juga alternatif dari permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Dalam hal ini siswa boleh dan juga bebas untuk saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Setelah itu siswa diminta untuk mempresentasikan dan menjabarkan di depan kelas. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS merupakan salah satu mode pembelajaran yang memberikan waktu dan ruang bagi siswa untuk dapat berpikir secara mandiri ataupun berpasangan. Lalu apa sih kelebihan dari pembelajaran Think, Pair, Share ini? Adapun kelebihannya adalah yang pertama, meningkatkan daya pikir siswa. Kenapa model TPS dapat meningkatkan daya pikir siswa? Jelas karena dalam model TPS ini siswa dituntut untuk dapat berpikir secara mandiri dan juga berpikir dalam kelompok. Jadi daya pikir siswa ini meningkat. Kemudian yang kedua, menyediakan waktu berpikir untuk melakukan kualitas respon siswa. Dan yang ketiga adalah siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. Hal ini disebabkan karena dalam model TPS ini siswa dituntut untuk dapat berpikir secara mandiri. Jadi mau tidak mau siswa jadi lebih aktif untuk memahami konsep pembelajaran. Kemudian kelebihan yang keempat adalah siswa lebih memahami tentang konsep ataupun topik pembelajaran selama diskusi. Dan yang kelima, agar siswa dapat belajar dari siswa lain, karena strategi dalam model TPS ini dilakukan dengan berpikir kemudian berpasangan dan juga berbagi. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lainnya dapat saling berbagi informasi. Dan yang terakhir adalah setiap siswa dalam kelompoknya itu mempunyai kesempatan untuk berbagi atau menyampaikan ide. Selanjutnya adalah manfaat menggunakan metode
think, pair, share, yaitu memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan juga bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemampuan di sini umumnya itu dibutuhkan dalam strategi ini, yaitu berbagi informasi, kemudian bertanya, meringkas gagasan orang lain, dan juga menganalisis. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam metode pembelajaran think, pair, share ini atau langkah dalam menggunakan metode TPS ini? Menurut Ibrahim DKK tahun 2005, adapun langkah-langkah TPS ini meliputi 3. Yang pertama, tahap 1 atau tahap berpikir, yaitu thinking. Kemudian yang kedua ada tahap berpasangan atau pairing, dan yang ketiga ada tahap berbagi atau sharing. Tahap 1 atau berpikir yang dalam bahasa Inggris berarti thinking, di mana dalam tahap ini guru memberikan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pembelajaran. Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isi tersebut secara mandiri untuk beberapa saat. Yang kedua adalah berpikir atau pairing. Nah, dalam tahap ini guru meminta siswa untuk berpasangan dengan siswa yang lain untuk mendiskusikan apa yang telah dipikirkan pada tahap pertama. Di mana interaksi pada tahap ini itu dapat dilakukan dengan berbagi jawaban jika telah diajukan sebagai pertanyaan ataupun berbagi ide dalam suatu persoalan tersebut untuk diidentifikasi, di mana guru akan memberikan durasi beberapa menit untuk berpasangan. Dan metode pada tahap kedua ini yang berpasangan atau pairing itu bisa dilakukan dengan pasangan teman sebangku atau bahkan diberikan pasangan oleh guru. Kemudian tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah berbagi atau sharing. Pada tahap ini, guru akan meminta pada pasangan untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan dan juga mereka diskusikan. Nah, ini akan efektif dilakukan apabila dilakukan dengan cara bergiliran, pasangan demi pasangan, kemudian dilanjutkan hingga akhir sampai seperempat pasangan dalam kelas mendapatkan kesempatan untuk dapat melaporkan. Lalu bagaimana sih langkah-langkah model pembelajaran TPS ini? Yang pertama adalah guru menyampaikan inti materi dan juga kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah siswa diberikan satu permasalahan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang telah dijelaskan oleh guru, untuk kemudian dijabarkan dan juga dipikirkan secara mandiri oleh dirinya sendiri. Tahap yang ketiga adalah siswa membentuk pasangan dengan teman sebangku atau bisa juga dengan teman lainnya dan juga mengutarakan hasil pemikiran dari masing-masing. Kemudian dalam langkah ini siswa harus dapat mencari titik temu dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Setelah mendiskusikan hal tersebut, kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi bersama teman sebangkunya atau kelompoknya itu di depan kelas. Kemudian selanjutnya guru mengarahkan pembicaraan kepada pokok permasalahan, di mana dalam hal ini juga guru menambahkan materi yang belum diungkapkan oleh siswa secara tuntas. Langkah selanjutnya adalah guru memberikan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Nah, pada saat memberikan kesimpulan, di sini juga guru bisa meluruskan jawaban siswa yang dirasa masih kurang tepat, agar jawaban tersebut dapat sempurna. Dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak implementasi dari model pembelajaran TPS pada video berikut ini. Think, Pair, Share, a cooperative discussion activity. Think, Pair, Share is a great way to put your heads together with a partner to provide the best possible answer to a question. Here's how it works. To begin, your teacher is going to ask you to think about a critical question.
It may be an experience you've had or your opinion on a topic. Think carefully about the question your teacher asks. Continue thinking quietly to yourself about the topic until your teacher calls time. During the pair portion of this activity, your teacher is going to ask you to turn to your elbow partner. An elbow partner is someone you are sitting close to at your desk or table. With your elbow partner, you'll be asked to talk about the answer you each came up with. When you share, you each get a chance to talk about what you thought about. Designate one person to go first. Allow that person an opportunity to talk about the issue they were told to think about. Next, allow the other person an opportunity to share his perspective. This will continue until your teacher calls time. During the share phase, your teacher will ask you to share the thoughts, opinions, or ideas that you and your elbow partner came up with. Raise your hand to share your thoughts, and your teacher will call on you. Think, Pair, Share, a cooperative discussion activity.